Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan mampu untuk memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini Allah buat tantangan nih, ya. Tentang kalau bicara nafsu inilah, ya. Setinggi-tingginya nafsu, martabat nafsu yang paling tinggi inilah dia. Pasti ingin mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena dasarnya ya, ada bagian yang menggerakkan nafsu itu ruh kan dari sisi Tuhan. Sehingga dia merasa tadi ada bagian dari Tuhan. Jadi dia ngaku sebagai Tuhan. Nah, ini yang kita wanti-wanti di sini. Ya. Jadi tantangan Allah di sini. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi untuk di level nafsu yang paling bawah, paling dasar, yaitu tentang nafsu amarah. Nah, ini ya. Jadi kita tahu yang namanya nafsu amarah ini yang kemarin ini intinya adalah tentang sifatnya ingin buruk, ingin jauh daripada Tuhannya. Termasuk aku Tuhan ini salah satu menjauhkannya sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi tahap yang paling modal utama, maka perlulah kita harus belajar. Maka di sini kan ada tantangan Allah. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, berarti disuruhnya kita itu belajar. Makanya kita ini dalam hadis itu menurut ulama ada yang diistilahkan nuntutlah ilmu itu dari mulai ayunan hingga ke liang lahat. Berarti punya peran yang sangat penting ilmu ini. Karena masih untuk menghilangkan geritik-geritik hati tadi yang kita anggap betul. Nah, padahal menurut Allah itu tidak betul. Ini masih di tahap yang paling dasar, yaitu di nafsu amarah ini. Kalau kita tidak belajar, tidak tahu, tidak punya ilmu, macam mana kita nak tahu geritik hati kita? Makanya diwajibkan kita belajar itu, menuntut ilmu. Nah, untuk mengisi yang namanya akal sehat yang Allah ciptakan. Jadi makanan akal itu ilmu. Nah, ini masih tahap dasar nih. Ya. Di tahap dasar, yaitu di level yang paling dasar, yaitu nafsu amarah. Nah, apakah dia termasuk dosa besar? Jelas. Ya, karena itu sudah sifatnya mempertuhankan hawa nafsu, sama juga kita mempersekutukan Tuhan. Cuma tidak tanpa kita sadari. Ya kan? Bahkan ada perguruan yang ngaku Tuhan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Bertantangan dengan Tuhan. Ibaratnya sama juga kita istilahnya di hadapan orang tua yang kita segane, yang melahirkan kita, yang besarkan kita, ya kan? Itu petenteng situ. Ah, berarti kan tidak punya adab kita dengan orang tua, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ah, ya. Jadi pelajari dengan ilmu ini untuk pelajari tadi bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat buruk.
Setelah dah tahu caranya, baru bagaimana kita mengisi sifat-sifat yang baik sehingga bisa sifat buruk dikalahkan oleh sifat-sifat yang baik. Tentu dengan adanya ilmu. Tanpa ada ilmu tak bisa. Akhirnya seperti itulah. Nanti akhirnya mempertuhankan hawa nafsu jadinya. Kan? Jadi untuk itu, untuk masuk ke level yang namanya nafsu lawamah, ya, rendah bercampur isinya, hatinya itu baik dan buruk, maka harus kita isi dengan amalan kita kemarin, yaitu tentang harus banyak-banyak zikir. Nah, untuk masuk ke level yang malhamah, ini terus terang kita bahas ini tentang 4 sifat inilah dulu. Sifat nafsu nih. Karena ini berat ya. Kalau udah yang kelima, keenam, ketujuh itu nafsu yang ada pada wali-waliullah. Kita belum mampu ke situ masalahnya. Jadi kita ulanglah ini dulu. Kalau udah mantap nanti bro kita insyaallah naik pelajaran kita. Ya. Nah, untuk sampai kepada keridaan Allah yang kemarin, ya, kita tahu betul. Jadi dosa apa sih yang dikatakan dosa yang besar? Sehingga dalam surah An-Nisa itu dikatakan bahwa dalam surah An-Nisa ayat 48 kalau tidak salah, bahwa Allah tidak mengampuni yang namanya dosa syirik. Padahal dalam ayat lain dikatakan Allah itu Maha Ghafur. Bagaimana itu? Ini yang kita perlu kaji. Sebab kalau kita tidak tahu bagaimana kita nak mengenalinya, bagaimana kita cari nak nobatnya. Jadi harus kita kenali dulu nih. Jadi kita ambil tentang yang dosa yang paling besar nih, yang dulu lah. Yang harus dipelajari betul untuk sampai ke makam nafsu malhamah. Yang pertama adalah tentang dosa kita kepada Tuhan, yaitu dosa yang paling besar dikatakan Tuhan. Dosanya itu dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, kalau kita mempertuhankan hawa nafsu kita, ya sama juga kita. Berarti kita termasuk dosa syirik, dosa yang tidak ada ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Allah Maha Pengampun. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena hak pengampunan maghfirah ini itu hak Allah mutlak. Biar kita berbuih-buih, kalau Allah tidak berkenan, tidak bisa. Karena janji Allah itu Allah yang bisa mengampuni ataupun tidak. Nah, ya. Dosa syirik ini kan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istilah pelajaran taubat yang kita pelajari kemarin itu cukup dengan taubat bacaan. Tidak begitu berat amalannya. Kalau udah kita la ilaha illallah, memahami betul bahwa Allah itu zat yang maha esa dari segi zatnya, af'alnya, asmanya dan sifatnya serta zatnya, dah kita amalkan amaliyahnya, amaliyah tauhid. Ketika kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Mudah. Kemudian dengan syarat tadi itulah masih ada syarat ketentuannya, yaitu kita mengamalkan amaliyah tauhid. Kalau kita pun mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tapi kita mempertuhankan hawa nafsu kita, berarti kita belum mengamalkan amaliyah yang namanya tadi itu tentang amaliyah tauhid. Bagaimana Tuhan nak mengampunkan? Ya, sebagai bukti begini.
Adik-adik